Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Saya Arto Biantoro dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas tentang seni tari dan gamelan. Seni tari dan gamelan sering menjadi bagian penting dalam tradisi sejarah kesenian kita. Dan bagaimana pentingnya dua hal ini, kita akan menggalinya lebih jauh dengan seorang seniman tari yang mendalami tari tapi juga sekaligus harusnya mendalami gamelan. Bersama dengan kita Mbak Sulistiani. Selamat datang, selamat berjumpa dan ngobrol tentang seni dan gamelan. Terima kasih Mas Arto sudah diundang ke Podcast Nusantara. Mbak Sulis ya saya panggilnya ya? Iya boleh, silahkan. Seringkali kalau kita bicara soal tarian, itu selalu ada hubungannya dengan gamelan. Ya. Sementara saya selalu memahami gamelan itu adalah budayanya orang Jawa. Mungkin disclaimer dulu ya, apakah gamelan itu sebenarnya identik dengan budaya Jawa atau gamelan ini sebenarnya ada di seluruh Indonesia? Oke, kalau kita bicara mengenai gamelan ya, gamelan itu kan sebenarnya alatnya ya, alat yang biasa digunakan oleh kalau kita tadi sebelum ini kita sempat berdiskusi seni tari dan seni gamelan gitu. Seni karawitan. Harusnya kan seni karawitan. Nah itu alat yang digunakan oleh sebuah musikal yang disebut karawitan. Nah alat itu ternyata bukan hanya ada di Jawa saja sebenarnya, tapi ada di Bali, ada di Sunda juga ada. Lalu yang mirip nih misalnya seperti di Padang, di Minang, itu ada talempong, bentuknya hampir mirip juga kan gitu. Jadi sebenarnya alat musik yang dibuat dari perunggu atau dari bahannya perunggu kuningan dan alat-alat itu apa sih bilangnya? Logam. Logam, nah betul. Jenisnya disebut? Jenis logam, nah itu memang ada di berbagai Nusantara. Kalau kayak dari bambu gitu? Bambu itu beda lagi nanti. Oke, berarti tidak termasuk seni karawitan, tapi bukan gamelan, betul nggak? Bisa dibilang seperti itu, ya. Bagiannya mungkin ya. Tapi kalau memang gamelan itu memang spesifik, penggunaan kata gamelan itu memang spesifik biasanya digunakan oleh budaya Jawa gitu. Ya. Kalau budaya yang lain punya penamaan tersendiri, tapi yang bentuknya seperti itu kita bisa bertemu di berbagai tempat di Nusantara yang hampir-hampir sama gitu. Ya. Koreksi lagi kalau salah ya. Gamelan bisa hidup tanpa tarian, tarian tidak bisa hidup tanpa gamelan, betul? Banyak sekali yang ngomong begitu ya, katanya gini. Bahkan saya pernah disindir sama teman saya. Mbak, penari itu nggak boleh sombong loh sama Yogo. Yogo itu orang yang biasa menabuh gamelan. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya nari kalau nggak ada gamelannya, gimana narinya? Terus aku suka ledekin kan, playback gitu kan, padahal enggak juga ya gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau dari bentuk tari, kenapa tari itu kan adalah sebuah bahasa seni yang menggunakan medium gerak tubuh gitu. Jadi seperti kita nih ngobrol, kita kan pakai kata-kata, pakai mulut ya gitu. Terus kalau misalnya kita berbicara ke audiens tapi melalui gerak itu kan disebut tari gitu ya. Melalui seni gerak bisa disebut tari. Lalu menggunakan seni musik pendengaran itu musik. Nah, sebenarnya tari itu bisa berdiri sendiri tanpa musik. Tapi nih. Benar. Banyak loh sekarang. Contohnya? Contohnya apa ya? Kita agak keluar dikit ya, mungkin agak jauh ke Jawa atau harus di Jawa nih? Saya tahu, tari saman. Nah, betul. Atau tari-tari kontemporer yang dilakukan oleh masyarakat, orang-orang itu bisa tanpa musik. Tapi begini, masalahnya apakah semudah itu menikmati tarian tanpa iringan musik? Gitu. Nah, gamelan ini memberi warna tersendiri di dalam sebuah tari. Gitu. Jadi dengan adanya iringan gamelan, ada tim karawitan yang memberi warna lagi, itu membuat sebuah harmoni tersendiri yang menciptakan estetika dalam sebuah tarian. Jadi bisa jadi kita lebih enak menikmatinya gitu. Jadi poin nomor 2 itu nggak 100% tepat ya?
nggak 100% tepat, tapi kalau tidak ada juga Ya. nggak enak juga. Artinya kalau kita bicara peran gamelan pada seni tari, sebenarnya gamelan itu membantu penari atau memberikan nuansa yang lebih menyeluruh kepada audiens atau penonton, atau dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Dua-duanya gini contohnya, ketika kita menari gitu ada beberapa gerakan yang misalnya harus berubah, itu kita sebenarnya berpatokan pada gamelan gitu. Biasanya yang jadi patokan itu adalah suara kendang. Misalnya lagi gerakan trise gitu, tek 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 gitu kan, ntar ada bunyi kendang gitu. Kalau misalnya bunyi kendangnya yang tak 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 buat gerakan trise belum masuk ke situ, nah itu berarti kita belum boleh, Ya. karena nanti aneh gitu. Jadi sebenarnya gamelan atau karawitan ini bisa membantu penari untuk berpindah gerak ataupun pindah posisi, dan juga bisa membangun suasana nggak cuma penonton ya, Mas, tapi juga ke penarinya juga gitu. Seringkali kita tuh mengkoreksi diri kita sendiri, kita bilang kesenian kita sudah punah, tari-tarian mau punah, anak-anak muda nggak ada yang nari gitu ya, dan mereka lebih suka tarian-tarian yang lebih modern, kontemporer. Tapi sebenarnya kalau sebagai seorang seniman tari, atau mungkin juga otomatis meneliti gitu ya, sebenarnya minat anak-anak muda terhadap dunia tari itu di Indonesia seperti apa sih? Karena seringkali kalau kita melihat lewat media-media yang lebih besar kan jarang lihat. Tapi kalau kita buka media sosial di Bali, dimanapun selalu ada tuh cuplikan-cuplikan itu. Yang benar seperti apa? Kalau yang saya perhatikan ya Mas ya, saat ini tuh sebenarnya banyak kok anak muda yang peduli dan juga mau terjun ke dunia seni-seni tradisional ya, baik itu tari, karawitan dan sebagainya. Tapi mungkin belum terekspos gitu, dan kita masih terkungkung bahwa aduh anak muda nggak peduli. Padahal sebenarnya mereka sangat peduli dan cara mereka tuh unik-unik gitu. Kalau sekarang kan mungkin Mas bisa lihat di TikTok, di Instagram gitu. Gitu sih. Jadi Dan kadang-kadang mereka agak menabrak pakem-pakem gitu ya. Itu oke. menarik nih. Gimana? Oke nggak sih sebenarnya? Gini, sebenarnya kalau kita bicara pakem ya, pakem itu kan sesuatu hal yang menjadi kesepakatan dari sebuah institusi, dari sebuah pemerintahan atau apa yang ada di dalam situ. Nah, pakem itu kan dibentuk oleh masyarakat, dan sebenarnya kalau dari yang saya teliti, pakem itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman senantiasa berubah gitu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan dalam tanda kutip menabrak pakem, ya enggak juga sih sebenarnya. Mungkin ada beberapa, tapi juga beberapa paham kok akan pakem itu sendiri. Dan memang kalau kata saya, kalau memang mau mengembangkan dengan yang lebih modern, harus paham sih akar dari apa yang mereka angkat itu apa. Gitu. Jadi sebagai katakanlah pengajar muda, pandangan Mbak Sulis terhadap anak-anak muda yang kemudian ingin mempelajari seni tari tapi dengan pendekatan yang berbeda, biasanya kasih masukan apa? Kasih masukannya nggak apa-apa, explore aja dulu, tapi jangan sampai lupa dengan pijakan awalnya. Pijakan awal mungkin yang tadi dikatakan pakemnya. Apa sih yang harus diketahui gitu. Kalau misalnya mau mengembangkan tari Jawa, berarti dia juga harus paham yang namanya teknik gerak tari Jawa seperti apa, dan juga harus paham bagaimana gamelan, bagaimana karawitan itu mengiringi tari itu begitu. Kalau bicara gamelan sendiri sebenarnya ada berapa jenis alat musik sih, Mbak, dalam gamelan itu? Alat musik ya, sebenarnya ada yang caranya dipukul. Yang dipukul itu dari yang bilah-bilah. Bilah-bilah biasanya kalau misalnya kita belajar gamelan itu awal banget kita akan belajar yang bilah-bilah. Dikatakan itu saron. Saron. Yang paling besar itu demung. Jadi ada beberapa jenis. Yang paling besar itu demung, terus agak kecil lagi saron. Yang paling kecil itu bisa dikatakan saron penerus, atau ada yang bilang juga cente. Itu kalau misalnya di gamelan Jawa ya, Mas. Nah, biasanya kalau yang demung sama saron itu dipukulnya kan satu nada, satu hitungan satu gitu, satu misalnya luro cinem gitu. Nah kalau misalnya yang cente itu yang saron penerus itu 2 kali teng 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 gitu, itu yang pertama biasanya dipelajari. Lalu kemudian ada kendang yang
dipegang dengan cara yang dimainkan dengan cara ditepak Ya, gitu. ya. Terus kemudian biasanya belum masuk ke kendang biasanya untuk ketika kita berlatih, tapi setelah bilah-bilah itu kita agak maju ke bonang. Bonang tuh yang bentuknya bulat-bulat itu gitu. Iya. Kecil-kecil itu ada 2 juga, bonang barung sama bonang penerus. Nah, setelah 2 alat itu lalu juga belajar kita gong yang besar. Gong dan juga gong, terus ada yang lebih kecilnya lagi gitu, ada ada yang lebih kecil lagi, ada dengungnya gitu. Terus Artinya ini kan baru kendang dan alat-alat musik tiup atau alat-alat masih ada gesek tiup juga ya? ada juga. Gitu. Iya. Biasanya kita dibilang Ini udah kayak orkestra ya? betul. Nggak mungkin kayak minimum harus 3 gitu misalnya? Nggak? Bisa. Bisa. Kalau misalnya emang adanya cuman dikit ya udah nggak apa-apa. Yang syarat apa? Yang harus ada dalam satu seni pertunjukan tari, kalau ada gamelan, paling minimum harus ada apa? Nah, agak sulit ya sebenarnya Mas kalau misalnya dikatakan bisa minimum atau enggak gitu, karena paling kalau apa ya dibilangnya, kalau kita tuh bilangnya cokean ya, maksudnya pertunjukan gamelan kecil-kecilan itu bisa nih cuman misalnya siter, terus gender, saya lupa tadi mengatakan gender itu yang lebih ricikannya lebih kecil-kecil lagi, lalu oleh sinden itu bisa. Tapi kadang kalau 3 hal tersebut digunakan untuk mengiringi tarian itu agak susah gitu. Jadi paling enggak kalau untuk mengiringi tarian tuh harus ada saronnya itu yang bilah-bilah, bonang, gong, terus sudah gitu kendang, dan juga sindennya ini minimal banget. Dan semua instrumen itu sama-sama penting. Setiap pemain perannya sama ya. Maksudnya kadang-kadang kan kalau ini contoh yang nggak pas, tapi misalnya di sepak bola berarti kan kalau penyerang tengah tuh kayaknya wow gitu ya. Terus kemudian kalau di musik adakah misalnya posisi tertentu yang wah ini yang paling penting banget? Penting. Kendang. Okay. Jadi kalau saya orang kendang, boleh agak sedikit sombong gitu ya? Nggak boleh juga. Tapi gini, biasanya kalau misalnya yang megang kendang itu, biasanya yang sudah paling mumpuni, itu biasanya pelatih. Okay. Nah, dalam pertunjukan tari dan karawitan, si pengendang ini, dia harus paham tari dan dia juga harus paham karawitan. Dan bukan cuma paham secara teknis ya, tapi juga dari rasanya, dia harus tahu kapan dia harus pindah irama, kapan dia harus ganti gending, seperti itu. Jadi kuncinya tuh ada di pemain gendang itu ya? Ada di pemain kendang. Dan kadang kalau untuk pertunjukan tari, di beberapa pertunjukan tari ada yang main keprak, namanya keprak, yang bentuknya itu kotak, terus nanti dia ngasih kode dok 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 gitu. Tapi itu jarang banget. Kuncinya memang ada di pengendang. Yang memimpin orkestranya berarti si pengendang itu? Iya. Jadi dia memberikan kunci cue, semuanya akan ikut? Betul. Biasanya kalau misalnya di dalam karawitan itu jarang sekali dibuka oleh kendang. Bisa jadi dibuka oleh bonang atau bahkan alat musik gesek kalau ada alat musik gesek seperti rebab. Tapi selanjutnya yang menjadi kuncian bersama-sama ini si pengendang ini gitu. Ya. Kalau penari jelas ya, saya mau nari legong misalnya gitu. Udah tahu langsung kebayang. Kalau pemain gamelan begitu dengar nama tarinya, mereka juga harusnya sudah tahu, oh nanti ketukannya seperti ini, tabuh-tabuhannya kayak begini. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Tapi kalaupun tidak ada, biasanya kita dikasih tahu, misalnya tari Sekar Budiastuti, apa saja sih gendingnya yang harus ditabuh gitu. Ya. Nah, itu ada beberapa gending. Nah, itu yang dijadikan dalam tanda kutip janjian gitu, janjian bersama-sama. Ya. Ini kan artinya kita bicara sejarah musik yang udah ratusan tahun ya. Kan nggak mungkin ini kayak seni tarinya menggunakan pendekatan gamelan modern, misalnya katakanlah ini baru diciptakan tahun 1950-an gitu, ada nggak sih Mbak? Apa tuh maksudnya? Semua tarian-tarian ini, karena kan pasti tarian ini berhubungan dengan alat musiknya, dengan gamelannya, dengan seni karawitannya. Dan ini kita kembali lagi pada sejarah ratusan tahun. Mungkin nggak ada tarian baru gitu diciptakan 1990, tahun 2000 dengan pendekatan gamelan yang lebih modern? Mungkin aja. Oh ada ya? Gamelan lebih modern tuh gimana? Boleh kasih tahu nggak? Artinya ketukannya lebih baru, lebih modern. Oh iya. Oh ada ya? Itu berkembang terus.
Oke. Gending itu Contoh berkembang. seni tari yang paling baru apa yang Mbak Sulis tahu? Aduh, paling baru ya. Banyak sih ya. Kemarin itu kalau tidak salah di Keraton Yogyakarta mereka membuat sebuah tarian yang dianggap tari klasik karena keluarnya dari keraton. Itu tari golek perkutut manggung kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya itu. Ada perkutut-perkututnya, lucu gitu. Tari golek itu kan sesuatu hal tari klasik ya, yang sudah lama banget nih ada di Jawa. Terus tiba-tiba ya menciptakan baru gitu dengan motif-motif gerak yang juga berbeda, yang tidak seperti dulu gitu. Oke. Saya selalu kepikiran seni tari itu tradisional kan. Jadi selalu mungkin ini abad ke-18, abad ke-19 awal gitu. Ternyata selalu ada penciptaan-penciptaan ya? Iya, selalu ada revitalisasi. Kadang ada penciptaan baru, ada juga revitalisasi maupun kalau dosen saya bilangnya bukan revitalisasi tapi reaktualisasi. Reaktualisasi itu apa? Ketika kita melihat kan kita kan masa lalu tuh nggak kayak sekarang ya yang video di mana-mana gitu, ketika melihat tarian gampang gitu. Zaman dulu itu kan ketika kita merekam sebuah tarian itu tertulis dalam tulisan atau kadang diukir di dalam sebuah candi, relief candi. Nah, itu yang kemudian dibaca oleh peneliti-peneliti masa kini, oleh koreografer yang kemudian dicoba dibentuk lagi, dibuat lagi gitu. Jadi kalau Mbak Sulis sekarang menciptakan sebuah tarian dengan memahami gerakan-gerakan tradisional pada masa lampau atau mungkin menciptakan yang baru, apakah itu disebut dengan seni tari tradisional atau seni tari modern? Seni tari tradisional. Oh, gitu ya? Dengan tapi kan pijakannya pijakan klasik kan? Namanya nama baru nih ya. Kita ciptakan nama baru ya, gitu. Tetap disebut tari tradisional. Tari tradisional. Asal pijakannya klasik ya. Ya. Pijakannya tari klasik. Mbak Sulis, kalau tadi kita bahas tentang ternyata ada tarian-tarian baru yang diciptakan sampai hari ini ya, tari tradisional yang diciptakan hari ini. Kalau kita kembali ke masa lampau, sejauh mana sih tarian tradisional kita itu ditemukan atau diperlihatkan? Penemuan mengenai tari tradisional dan gamelan mungkin ya? Karena kita kan harus membahas gamelan. Mereka pasti bareng-bareng, nggak juga? Biasanya, seringnya bareng-bareng. Jadi kalau melihat dari relief-relief candi Borobudur maupun Prambanan, di situ tuh sudah terlihat tuh sebenarnya ada cerita di mana pentas-pentas tari yang kemudian diiringi oleh gamelan gitu. Tapi memang jangan dibayangkan gamelannya itu seperti yang saat ini, yang tadi Mas Arto bilang orkestra banyak gitu. Enggak, saat itu bisa jadi cuman alat musik gesek atau alat musik tiup saja gitu, atau mungkin ada alat musik yang dipukul saja beberapa atau kendang gitu, hanya beberapa saja gitu. Dan itu juga dibagi dua sih, biasanya ada yang peruntukannya tuh untuk untuk kalangan istana gitu, lalu kemudian ada yang untuk kalangan bawah rakyat gitu. Jadi dalam tanda kutip kadang suka dibilang ini untuk kesenian atas, untuk kesenian bawah. Itu sudah ada pada masa-masa di sejak Borobudur dan juga Prambanan dibangun. Nah, terus ini menarik nih Mas. Aku baru saja membaca gitu. Katanya kan memang alat-alat musik yang ditampilkan di panel-panel candi tersebut itu tidak seperti yang ada saat ini. Terus ada yang bilang, oh jangan-jangan seperti ada yang di India. Ternyata ada peneliti dari India juga yang mengatakan, enggak kok, enggak sama gitu. Nah ternyata penelitian selanjutnya dikatakan oleh Pak Sumarsam, bilang bahwa sebelum India masuk, sebenarnya Jawa sudah punya gamelan, sudah punya tari yang bentuknya kita wariskan sampai saat ini begitu. Nah, tapi memang ya kembali lagi pencatatannya, dokumentasinya saat itu belum ditemukan. Jadi kita juga masih belum tahu pastinya kapan. Yang pasti sebelum dibangun Borobudur dan Prambanan itu sudah ada yang namanya gamelan dan juga tari gitu. Itu percaya, karena di salah satu tujuan dari podcast Nusantara kita menggali kan, ternyata kita nih bagian dari peradaban masa lampau yang sangat kaya sekali pada masa itu. Ya. Dan ini kalau kita tarik lagi ya, bahkan
kita tuh sebenarnya sudah mengenal itu dari zaman prasejarah. Jadi manusia itu menari dan juga bermusik itu dari kita belum seperti saat ini, belum jadi manusia seperti saat ini. Ditandai dengan apa? Kalau misalnya ada gambar-gambar cadas tuh ada suka bentuk-bentuk musik, terus ada orang gerak-gerak. Nah itu cikal bakal kita menari dan juga bermusik, termasuk mungkin ya lagi-lagi karena kita nggak tahu sebenarnya dulu seperti apa gitu. Dimungkinkan gitu, cikal bakal gamelan tuh ya dari orang-orang zaman dulu itu menepuk-nepuk batu, bisa jadi seperti itu gitu. Yeah. Lalu ada iringannya, lalu pas mulai mengenal logam, membuat gitu. Yeah. Gitu. Apa kira-kira harapan atau pesan yang mungkin bisa disampaikan? Jadi apa yang saya takutkan tentang tarian-tarian kita mungkin akan punah itu sebenarnya nggak 100% benar ya. Tapi harapannya apa? Apa yang diharapkan sebagai seorang seniman tari profesional, bisa dibilang profesional nggak seniman tari profesional? Bisa boleh deh. Melihat masa depan seni tari dan gamelan di Indonesia. Yang saya harapkan ya, ini yang saya harapkan dulu. Yang saya harapkan adalah tidak menganggap bahwa gamelan dan tari itu sesuatu hal yang mistis, yang berkaitan dengan wah kalau ada bunyi ini akan setan masuk nih, datang nih. Enggak, saya berharap tidak seperti itu karena pada kenyataannya hal-hal seperti itu, hal-hal baik tari tradisional maupun gamelan itu justru bisa membuat kita tenang dan membuat kita bisa lebih mendapatkan ketenangan di antara riuhnya kehidupan ini gitu. Jadi nggak selalu hal semacam kontemplasi gitu ya? Iya, betul sekali gitu. Jadi dan bisa juga dibawa ke dalam ranah-ranah masa kini gitu. Bisa dijadikan konten media sosial misalnya, atau juga bahkan bisa dijadikan bahan jualan gitu. Itu sih menariknya di situ. Pokoknya jangan sampai menganggap semua itu mistis sehingga kita jauh dari itu. Gitu. Tapi cerah dong, kira-kira? Cerah insya Allah. Dengan adanya teknologi lah. Harusnya cerah ya, pasti cerah kok. Ekosistem cerah. Di kemudian hari cerah kok. Mas Sulis, terima kasih sudah hadir berbagi tentang seni tari dan gamelan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga anak-anak muda dan juga orang tua tentunya yang kemudian mendorong anak-anaknya untuk masuk dan bertahan selama 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Lebih. Kalau sampai sekarang lebih jadinya. Baik, demikian diskusi kita tentang seni tari, tentang gamelan dan bagaimana keduanya bisa saling mengisi. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita untuk semakin mencintai Indonesia dan membangun peradabannya. Anda bisa mengikuti tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya hanya di DAI Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.